para subscribers yang berbahagia. Hari ini saya mau berbicara atas permintaan banyak sekali pertanyaan tentang perusahaan. Memang di video-video yang lalu saya banyak berbicara tentang hukum perusahaan. Namun saya akan berbicara agak spesifik karena ini banyak yang bertanya tentang hukum perusahaan ataupun hukum perseroan terbatas ini di dalam realita ataupun law in action. Pertanyaannya saya runtut ya. Pertama-tama pertanyaannya, Pak, bagaimana seseorang ataupun badan hukum atau reh person itu mendapatkan saham di satu perseroan terbatas? Itu pertanyaannya. Begini, untuk memperoleh saham itu ada 3 yang bisa dilakukan. Pertama, dengan menyetor atau imbreng uang fresh money, ya. Uang fresh money ini tidak boleh berasal dari subloan yang berhubungan dengan perseroan ini. Artinya yang ada kait-mengkait dengan kekayaan perseroan. Itu tidak boleh. Nanti saya kasih contoh konkretnya nih. Yang kedua, dengan aset produktif ataupun aset-aset yang memiliki nilai ekonomis tertentu yang diperhitungkan dengan nanti nilai saham. Karena perseroan itu waktu didirikan tuh dia ditentukan dulu berapa modal awalnya ya, authorized capitalnya itu. Nanti berkenaan dengan paid up capital itu ya tadi yang saya ngomong tadi. Yang pertama tadi dengan uang tunai yang tidak boleh subloan dengan yang terkait dengan perseroan. Nanti saya jelaskan. Ini yang penting tadi. Terus yang kedua, imbreng dengan aset ya. Aset ini pasti aset produktif lah untuk supaya jadi milik perseroan untuk menjalankan yang disebut dengan modal usaha. Yang ketiga, saham itu bisa diperoleh dengan yang disebut dengan skill ataupun intangible ya. Misalnya nama baik, merek ya yang sudah terkenal diserahkan jadi persero, milik persero, itu diperhitungkan. Itu bisa terjadi seperti itu ya. Nah, saya akan highlight di nomor 1. Jadi kadang-kadang di dalam praktek sering terjadi penyelundupan. Penyelundupannya begini. Seorang yang katakanlah si A sama si B mendirikan perusahaan dengan saham katakanlah 50, 55, 45 atau 60, 40 begitu ya. Lantas dia membeli saham tersebut misalnya senilai Rp10. Berarti Rp6 harus di store ya, baik melalui imbreng uang tunai maupun dengan aset yang senilai itu ataupun dengan skill yang dinilai seperti itu 6. Jadi yang menilai 60% harus menyetor 6. Yang 4 harus menyetor 4. Begitu juga imbreng dan lain sebagainya tadi. Nah, kadang satu tempo si pemegang saham ini yang mayoritas ini ada trik ya, ada triknya gini. Mayoritas hanya menyetor 3. Lantas yang 3 lagi dibayar melalui loan yang diperoleh dari perseroan. Contoh misalnya setelah katakanlah si A store uang 3, si B 4 itu store aset tanah misalnya seperti itu. Nah, ketika tanahnya masuk jadi imbreng, tanah itu diagunkan. Karena dia mayoritas, dia yang mengontrol manajemen, behaviornya dikontrol. Ya. Sehingga dia memperoleh misalnya katakanlah kredit senilai 4, katakanlah seperti itu. Hasil dari imbreng tadi. Yang 4 tadi ya dipakai 3 dipakai untuk bayar sahamnya si yang 60% tadi. Nah, jadi inilah yang disebut dengan penyelundupan hukum. Artinya secara real orang yang 60% itu hanya menyetor 3.
tiganya itu uang perseroan, itu yang tidak boleh tadi, yang sablon tadi. Ini yang terjadi, sering terjadi ya. Satu tempo seperti ini terjadi. Kalau ini terjadi, maka ini yang disebut dengan penggelapan. Penggelapan dalam jabatan, penggelapan dalam perseroan. Ya. Kejahatan yang dilakukan oleh pengurus. Jadi bihirnya yang melakukan, yang merangkap andilan pemegang saham. Apabila terjadi seperti ini, inilah kriminal dalam kejahatan dalam perseroan. Nah, ini yang harus penegak hukum jeli melihat seperti ini. Banyak sekali saya lihat itu hanya nyetor 3, tapi dia sudah dapat 6. 3-nya itu dia pakai sablon. Sebenarnya loan yang ada, yang diperoleh dari perseroan tersebut, kredit di perseroan tersebut adalah milik perseroan, tidak boleh dipakai untuk bayar saham. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini terjadi yang saya sering dapat pertanyaan, dan saya pertegas, inilah tindak pidana. Ini yang harus didalami oleh para penegak hukum supaya pemegang saham minoritas tidak selalu terkecoh oleh pemegang saham mayoritas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para subscribers. Tetap semangat dan semoga bermanfaat.